Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini rekan-rekan semua? Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi kita semua kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini jumpa dengan saya, Dedi Priyono, mahasiswa program Studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya lebih lanjut. Nama saya Dedi Priyono. Saya dilahirkan di Pekrono Sawungu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Saya beralamat tinggal di Pekrono Sawungu, tepatnya di Jalan Taruna nomor 10, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Dalam artian tempat saya tinggal adalah tempat di mana saya dilahirkan. Bagi rekan-rekan yang kebetulan pas lewat liburan ke Pringsewu, boleh kabar-kabar, pintu rumah kami selalu terbuka untuk rekan-rekan semua. Baiklah, kita mulai pembahasan pada kali ini. Masuk pada pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pengertian sosialisasi. Sebelum kita masuk ke pengertian sosialisasi, menurut rekan-rekan, apa sih sosialisasi itu? Mohon untuk rekan-rekan untuk menuliskan di kolom komentar untuk membantu rekan-rekan yang menyimpulkan ataupun menjabarkan apa itu sosialisasi secara garis besar. Silakan ditunggu untuk ditulis-tulis dengan menggunakan pengenal hashtag 1, terus tuliskan jawaban rekan-rekan semua di kolom komentar. Sosialisasi sendiri di sini adalah ada beberapa definisi menurut para ahli. Saya menuliskan 5 ahli yang memberikan pemaparannya tentang sosialisasi. Sosialisasi menurut David Gaslin. Sosialisasi menurut David Gaslin adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang ilmu tentang nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Sedangkan menurut David Brinkerhoff dan Linke White adalah suatu proses belajar status dan nilai yang diperlukan untuk partisipasinya di itu sosial. Yang ketiga ada John C. Marcionis, pengalaman sosial seumur hidup di mana individu ya dapat mengembangkan potensinya dan mempelajari pola kehidupan. Ini adalah pengertian sosialisasi menurut John C. Marcionis. Ada pengertian sosialisasi dari James W. Warden-Zeden. Proses interaksi sosial di mana orang memperoleh pengetahuan nilai, sikap, dan perilaku esensial untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, mengatakan bahwa proses belajar mulai bayi untuk mengenali dan memperoleh sikap, pengertian, gagasan, dan pola tingkah laku yang disetujui oleh masyarakat. Ini adalah pengertian sosialisasi menurut Sukandar Wiratmaja. Selanjutnya, dari penjelasan 5 ahli dapat bersama kita simpulkan. 1. Apa yang kita pelajari dari orang lain yang membesarkan kita. Dan yang kedua adalah sosialisasi bisa diartikan
jadikan sebagai sesuatu proses pembelajaran yang membantu kita untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga, sosialisasi dapat diartikan juga suatu proses pembelajaran yang memampukan kita menjadi anggota yang kompeten dalam sebuah kelompok atau bahkan di kelompok yang lebih besar, yaitu di masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan sosialisasi dapat diartikan juga sebagai proses perjalanan seumur hidup di mana kita belajar tentang ekspektasi sosial dan berbagai interaksi dengan orang lain. Yang selanjutnya, kesimpulan sosialisasi adalah sebuah proses sosialisasi tidak berhenti bahkan setelah kita mencapai umur dewasa, karena sosialisasi berlangsung seumur hayat. Berlangsung sepanjang hayat manusia, dalam artian kita sebagai manusia ketika kita hidup berarti dalam berinteraksi dengan lingkungan, Selanjutnya, agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi apa atau siapa saja yang paling berpengaruh pada setiap fase perjalanan hidup manusia di atas. Di sini ada tarapan manusia dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan 8. Mohon kawan-kawan untuk apresiasinya lagi menuliskan di kolom komentar. Menurut rekan-rekan, apa sih dan atau siapa sih? Pengaruhnya apa sih agen sosial dalam perjalanan hidup manusia? Silakan rekan-rekan tuliskan di kolom komentar dengan pengenal hashtag 2. Jadi pengertian sosialisasi ditandai dengan hashtag 1, terus tuliskan jawaban rekan-rekan semua, dan di sini silakan dituliskan hashtag 2 jawaban dari soal nomor 2. Next. Kita bicara tentang agen-agen sosial dan siapa saja sih yang berperan dalam sosialisasi ini. Yang pertama terutama keluarga. Mengapa keluarga? Keluarga adalah agen sosial yang paling kena mulai berinteraksi dengan sesama manusia, yaitu terutama bapak dan ibu kita yang membimbing kita dari kecil, dari ketika kita lahir, dari belayan sang ibu, sentuhan fisik sang ibu. Jadi keluarga ini berperan penting untuk sebuah agen sosialisasi dengan bertujuan keluarga merupakan yang paling utama. Yang kedua, keluarga merupakan lembaga sosial atau kelompok yang membentuk identitas dan kepribadian seseorang. Yang ketiga, keluarga dikarenakan tingginya keragaman faktor-faktor yang mempengaruhi struktur dan ukur keluarga, maka pengaruh keluarga terhadap pembentukan identitas seorang bukanlah sesuatu hal yang universal. Yang keempat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sosialisasi dalam keluarga, seperti budaya, agama, norma, adat istiadat, dan tradisi yang sangat berpengaruh pada keluarga. Sekali lagi disampaikan bahwa mengapa keluarga sosialisasi yang nomor 1, karena kepribadian seorang anak, kepribadian seorang manusia itu akan mulai terbentuk dari keluarga kecilnya, dari sentuhan fisik sang ibu, dari bimbingan sang ayah dan anggota keluarga yang lain, seperti halnya kakak, adik, ataupun saudara-saudara yang lain. Ini hal
hal ini akan terjadi pada agen sosialisasi dasar, yaitu keluarga. Selanjutnya kita akan membahas agen sosialisasi yang kedua. Agen sosialisasi yang kedua adalah teman sebaya. Mengapa demikian? Usianya sama. Di sana bisa dari supervisi orang dewasa dan belajar. Tiga, memuncak pada masa remaja. Keempat, akan tetapi pengaruhnya tergolong jangka pendek, tidak seperti pengaruh pada keluarga yang berlangsung dengan jangka yang panjang. Kelompok teman sebaya memberikan dukungan kepada anak dan remaja seiring dengan asimilasi mereka ke dalam masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap tua, menumbuhkan rasa kemandirian dan hubungan dengan jaringan sosial yang lebih luas. Istilah peer pressure, pengaruh tekanan dari sebaya, sering digunakan untuk mendeskripsikan keadaan di mana seseorang merasa tekanan secara tidak langsung untuk mengubah sikap atau pandangan terhadap sesuatu yang tidak diterima oleh sebaya. Jadi rekan-rekan, teman sebaya ini adalah salah satu agen sosial yang sangat penting untuk mendukung sosialisasi perkembangan perjalanan kehidupan manusia, karena seorang anak ataupun seorang manusia mulai mengenal dunia luarnya, terutama adalah teman sebayanya, mulai mengenal orang lain, mulai mengenal individu lain, maka di situ akan terjalin komunikasi, terjalin interaksi bersama teman sebaya, sehingga gen sosialisasi yang kedua ini yang sangat penting. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Komunitas biasanya mengacu suatu sosial yang lebih besar dari rumah tangga, yang memiliki nilai yang sama dan memiliki kohesi sosial. Yang kedua, dewasa ini lingkungan etnis masih memegang peranan penting dan mulai dapat dijumpai di kota-kota modern. Yang ketiga, imigrasi di desa ke kota memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kekhasan lingkungan tempat tinggal, kekhasan suatu lingkungan tempat tinggal dan kohesi sosial pada lingkungan tempat tinggal adalah salah satu agen sosialisasi yang di situ sudah dijelaskan bahwa lingkungan tempat tinggal turut berperan penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Dengan adanya lingkungan sosial yang lingkungan tempat tinggal yang penuh interaksi, penuh dengan komunikasi dengan tetangga sebelah, dengan kawan-kawan kita di komplek, kita di situ akan mulai memikirkan perjalanan hidup, mulai menemukan pasangan hidup, ataupun bisa diterjemahkan bahwa lingkungan tempat tinggal ini mempengaruhi dari kekhasan suatu lingkungan, kekhasan dari suatu individu. Seperti halnya kalau kita bicara tentang kekhasan, saya ambil sedikit contoh, masyarakat di kota, masyarakat yang hidup di kota-kota besar berbeda kekhasannya dengan masyarakat yang hidup di pedesaan. Dalam artian yang hidup di kotaan besar dengan lebih modern. Beda halnya dengan masyarakat yang hidup di pedesaan, mereka akan hidup sederhana, membaur dengan sesama, bukan
dalam artian bukan orang-orang yang baru ditemui atau baru dikenal. Selanjutnya, yang keempat, sosialis adalah sekolah. Sekolah telah menjadi agen sosialisasi utama di samping keluarga. Sekolah adalah organisasi dengan skala besar yang pertama di mana anak-anak menjadi anggotanya. Sekolah merupakan miniatur mengenai apa yang terjadi secara umum di masyarakat. Tujuan utama dari sekolah adalah mentransfer ilmu pengetahuan dan mengajarkan life skill seperti mengikuti petunjuk dan memenuhi deadline. Tetapi selain kurikulum akademik, para murid juga mempelajari social skill melalui interaksi dengan guru, staf sekolah, dan siswa lainnya. Dikenal juga dengan istilah hidden curriculum. Dikarenakan anak-anak datang dari latar belakang keluarga yang berbeda, maka salah satu tugas dari sekolah untuk merubah atau memodifikasi aspek-aspek yang bisa jadi tidak diterima di masyarakat, dan pada saat yang bersamaan hal-hal yang menjadi norma umum dikarenakan anak-anak yang datang dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, maka salah satu tugas dari sekolah adalah untuk merubah atau memodifikasi aspek-aspek yang bisa jadi tidak diterima di masyarakat dan dapat hal-hal yang menjadi norma umum diajarkan. Sekolah, kita bicara tentang sekolah. Mengapa sekolah menjadi agen sosialisasi? Silakan kawan-kawan untuk mulai berasumsi lagi. Mengapa sekolah ini menjadi tempat menjadi salah satu agen sosialisasi? Silakan kawan-kawan tuliskan kembali di kolom komentarnya. Jangan lupa diberi pengenal #3 untuk pertanyaan yang ketiga. Mengapa sekolah menjadi salah satu agen sosialisasi? Silakan #3 titik jawaban Anda tentang pertanyaan yang ketiga. Yang kelima adalah media massa. Yang kelima adalah media massa dan teknologi. Media massa adalah cara untuk mengirim pesan yang bersifat tidak personal yang ditunjukkan kepada khalayak ramai. Istilah media berasal dari kata bahasa Latin yang berarti tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa media adalah untuk menghubungkan orang. Tergolong di dalamnya TV, internet, radio, film, buku, dan majalah. Merupakan salah satu agen sosialisasi yang menjadi orang tua kuartir. Sama seperti dengan kelompok sebaya, seringkali kita mengetahui sesuatu dari media massa mengenai hal-hal yang orang tua kita cenderung lebih harapkan. Kita tidak mengetahuinya melalui media massa. Yang selanjutnya, media massa juga sepertinya memperkuat stereotipe gender dan stereotipe lainnya. Media massa dan teknologi ini mungkin rekan-rekan sudah mengetahui bersama. Pentingnya media massa dan teknologi ini adalah salah satu penyampai informasi, perkembangan dari era terdahulu ke era yang lebih modern.
seperti halnya. Dulu belum ada TV, sekarang sudah ada TV. Dulu mendengarkan berita tentang tatanan nasional. Dulu kita mendengarkan berita di tatanan nasional itu melewati radio, hanya kita mendengarkan suara saja. Tetapi dengan berkembangnya teknologi, kita bisa mendengar dan melihat melalui televisi tentang berita-berita yang ada. Hal ini tidak memungkinkan kita untuk membuka pikiran kita lebih luas dan lebih jauh lagi tentang kehidupan di luar sana, dan untuk membawa diri kita untuk selanjutnya. Kesimpulan dari kelima agen tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan pihak-pihak yang berperan sebagai perantara sosialisasi. Dengan keberadaan dia atau agen tersebut, nilai-nilai budaya masyarakat dapat terserap sepenuhnya oleh individu, sehingga nilai dan moral yang menjadi inti kebudayaan masyarakat tetap lestari. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pengertian sosialisasi dan agen-agen sosialisasi. Mohon kritik dan saran yang bersifat membangun, dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa buat rekan-rekan semua untuk mendukung channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Komenan Anda, kritikan Anda adalah masukan bagi kami untuk membangun channel ini bersama. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Salam